Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nur Azizah, kelas 3, nomor absen 38 dengan NIS 206368. Baik, jadi saya akan membawakan atau mempresentasikan sebuah materi, yaitu termokimia. Nah, apa itu termokimia? Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor atau panas yang terdapat pada reaksi kimia maupun proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi, termokimia merupakan ilmu yang mempelajari kalor atau panas reaksi, di mana termokimia ini menerapkan hukum pertama termodinamika, yaitu mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan perpindahan kalor. Berikut adalah bunyi hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Oke, sebelumnya kita membahas lebih lanjut, akan lebih baik jika kita merefresh kembali materi tentang apa itu energi dan kalor. Nah, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Setiap benda memiliki energi. Energi yang dimiliki benda dapat dibedakan menjadi energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Kemudian, kalor. Kalor merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan temperatur. Satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu joule. Ada kalanya satuan yang dipakai adalah kalori atau kilokalori. Kalau reaksi adalah kalori yang menyertai suatu reaksi kimia. Selanjutnya, apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sistem merupakan bagian yang sedang diamati perubahan energinya. Misalnya, dalam pengamatan proses pelarutan garam dapur dalam air, maka garam dapur dan air merupakan sistem. Lingkungan merupakan bagian di luar sistem. Baik, jadi selanjutnya yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi termokimia dapat dibedakan menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Perbedaan kedua reaksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, persamaan termokimia. Termokimia melibatkan suatu reaksi kimia. Tentu saja, kalau ada reaksi kimia, berarti ada reaktan dan produk atau hasil. Nah, bisa dilihat pada reaksi yang terjadi pada gas metana dan molekul oksigen. Kemudian akan menghasilkan produk berupa gas karbon dioksida dan air atau H2O. Persamaan termokimia pada reaksi tersebut bisa kita lihat bahwa bahan bakar bergabung dengan oksigen untuk menghasilkan air dan karbon dioksida. Reaksi itu disebut dengan reaksi pembakaran. Kemudian, ketika bahan bakar pada reaksi di atas adalah metana, diharapkan dapat melepas panas, maka disebut dengan reaksi eksoterm. Sebaliknya, reaksi yang menyerap panas disebut dengan reaksi endoterm. Selanjutnya, rumus perubahan entalpi perubahan termokimia erat kaitannya dengan istilah sistem dan lingkungan, di mana sistem dianggap sebagai reaktan dan produknya, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar reaktan dan produknya. Entalpi dinyatakan dengan huruf H, Hert content, dengan satuan yaitu joule. Rumus perubahan entalpi lambda H adalah sebagai berikut. Lambda H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Dengan catatan, yang pertama, bila lambda H positif berarti terdapat energi atau kalori yang diserap dari lingkungan ke dalam sistem. Reaksi endoterm. Yang kedua, sebaliknya, bila lambda H bernilai negatif
Berarti terdapat energi atau kalor yang dilepas oleh sistem ke lingkungan, yaitu reaksi eksoterm. Ciri-ciri reaksi endoterm yaitu terjadi penurunan suhu yang menyebabkan suhu lingkungan menjadi dingin. Sedangkan ciri-ciri dari reaksi eksoterm adalah terjadi kenaikan suhu sehingga suhu lingkungan menjadi panas. Yang terakhir kita bahas yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, reaksi eksoterm. Jika reaksi berlangsung dengan melepaskan atau menghasilkan kalor dari sistem ke lingkungan, maka reaksi disebut reaksi eksoterm. Contoh, kegiatan yang terjadi pelepasan kalor atau melepas panas dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, kembang api yang menyala. Yang kedua, ketika kita membakar sesuatu, yaitu reaksi pembakaran. Yang ketiga, setrika. Yang keempat, menyalakan lilin. Yang kelima, besi berkarat. Kemudian selanjutnya reaksi endoterm. Jika reaksi berlangsung dengan menyerap atau membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem, maka reaksi disebut reaksi endoterm. Contoh kegiatan yang terjadi penyerapan kalor, menyerap panas dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, es batu mencair. Kemudian yang kedua, melarutkan amonium klorida dengan air. Yang ketiga, fotosintesis. Yang keempat, penguapan air. Yang kelima, memasak telur. Baik, demikian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.